でね、私ストリートを歩くときまだ緊張しちゃって。そっか、どうしようみく。度胸をつけたいってことかな。度胸。 Halo, nama saya Alexandra Ventimiglia dari kelas 10 3 absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai trigonometri. Hal-hal yang akan dibahas dalam video ini antara lain pengenalan trigonometri, sudut elevasi dan sudut depresi, tabel sudut istimewa, kuadran dan contoh soalnya, sudut negatif dan contoh soalnya, sudut lebih dari 360 derajat dan contoh soalnya, identitas trigonometri, radian dan contoh soalnya, serta contoh-contoh soal lainnya. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut. Dalam trigonometri terdapat beberapa istilah seperti sin, cos, tan, kotangan, kosinus, dan lainnya. Nah, penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Oke, misalnya di sini kita punya satu segitiga, ini segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sini. Nah, anggap aja ini tuh segitiga A, B, C. Nah, sudut ACB ini di sini kita sebut aja sebagai theta. Kemudian sisi AB di sini bisa juga kita sebut sebagai C kecil. Kenapa C? Karena dia berhadapan dengan sudut C. Nah, jadi kalau sisinya berhadapan dengan sudut C, kita sebut aja sebagai sisi C. Kemudian yang ini. Nah, ini kan dia berhadapan langsung sama sudut A. Maka kita sebut aja di sini sisi A. Nah, lalu yang ini kan dia berhadapan dengan sudut B, maka kita sebut aja sebagai sisi B. Nah, ini biar gampang nulisinnya. Nah, kalau udah ada gambar kayak gini, sebenarnya kita udah bisa nentuin nilai dari sin kostannya. Gimana caranya? Yang pertama itu sin theta. Sin theta itu nilainya depan bagi miring. Ya, dia depan dibagi miring. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, mana yang depan, mana yang miring, dan nanti mana yang samping. Yang depan itu kan kita ini sudutnya di sini nih. Nah, depannya dia yang mana? Depannya dia ini C ini. Jadi bisa aja kita tulisin sama dengan C. Nah, kemudian miringnya yang mana? Miring nih pasti yang sisi yang paling panjang lah. Sisi yang paling panjang itu di sini nih, B. Sisi B. Nah, sisi B ini nama kerennya itu hipotenusa. Nah, atau disebut juga sisi miring. Jadi ini C per B. Nah, udah dapat sinnya. Kemudian cos. Cos itu nilainya adalah samping dibagi miring. Kita kan udah tahu ya tadi miringnya itu di B. Nah, berarti ini per B. Kemudian sampingnya yang mana? Kita lihat dia posisinya kan di sini. Nah, kalau depannya tadi C, nah maka sampingnya yang di sini. Sampingnya itu adalah sisi A. Nah, jadi A per B. Nah, kemudian tan. Tan itu nilainya depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Depan itu C. Samping itu A. Nah, lihat ini kita udah bisa nemuin nilai dari sin, cos, dan tan dari sudut theta. Nah, gimana kalau misalnya theta ini dia posisinya bukan di sini nih. Misalnya kita bukan nyari sudut ACB, tapi kita nyarinya sudut CAB. Berarti CAB itu di atas ini. Kita sebut juga tetap sebagai theta. Nah,
Nilainya kan pasti nggak mungkin kayak gini lagi kan. Nah, kita coba cari. Yang pertama, sin-nya. Sin-nya itu rumusnya tetap depan dibagi miring. Nah, tapi kita lihat dulu posisinya dia di mana, di sini. Depannya dia itu apa? Depannya dia itu A. Kita tulisin A. Nah, mana yang miring-miring tetap B. Kemudian cos-nya. Kalau cos itu kan samping dibagi miring. Nah, sampingnya dari A ini adalah sisi C. Nah, kita tulis sini C. Nah, miringnya tetap sini B. Kemudian tan. Tan itu depan dibagi samping. Depan dari theta di sini adalah A. Kemudian sampingnya yang di sini itu C. Nah, ini nilainya juga udah bisa ketahuan. Jadi kalau misalnya udah diketahui nih sisi di sini panjangnya berapa atau sisi sini panjangnya berapa, nanti kita bisa nyari nilainya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian selain dari sin kostan, kita juga bisa nentuin nilai dari sekan, kosekan, dan juga kotangen. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya itu seperti ini. Nah, yang pertama itu sekan theta. Nilai dari sekan itu adalah 1 per sin theta. Jadi kalau misalnya tadi kita udah tahu nilai sinnya berapa, nah kita bisa nyari juga sekannya. Kemudian setelah sekan itu kosekan. Nilai dari kosekan adalah 1 dibagi cos theta. Nah, ini sama kayak tadi, kita cari tuh nilai cosnya, kemudian kita bisa dapat kosekan. Lalu setelahnya adalah kotangen. Kot itu kot theta itu nilainya adalah 1 per tan. Atau bisa kita tulisin juga cos per sin. Nah, ini untuk nilai dari sekan, kosekan, dan kotangen. Dalam trigonometri ada sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam dari sumbu X positif. Sementara sudut depresi adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Jadi gampangnya, kalau sudut elevasi itu dia dari garis horizontal gini ditarik ke atas beberapa derajat. Misalnya segini, terus sini. Intinya arahnya dia tuh pasti ke atas. Kalau misalnya sudut depresi, itu dari garis horizontal gini ditarik beberapa derajat ke bawah. Nah, jadi kalau elevasi itu arahnya ke atas, kalau depresi itu dia arahnya ke bawah. Untuk menentukan nilai sin kostan, dapat digunakan tabel dan kuadran. Oke, untuk menentukan nilai sin kostan dengan menggunakan tabel itu kita menggunakan ini. Ini adalah tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, yang mana aja sih yang dimaksud sudut istimewa? Itu tuh ini yang 0, 30 derajat, 5 derajat, seterusnya sampai 360. Nah, kelipatannya atau intervalnya antara sudut istimewa itu 30, 15, 15, 30. Nah, misalnya di sini kan ini 30 kan jaraknya. Terus dari 30 ke 45 itu tambah 15. 45 ke 60 itu tambah 15. Terus ke 90 itu 30. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini, balik lagi dari 30, terus ini 15, 15, 30, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi kalau misalnya pakai tabel ini nih, ini udah ada angka-angkanya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nilai dari cos 45 derajat, oh kita tinggal lihat di sini, nilai cos 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi ini udah pakem, jadi tinggal dihafal aja. Tapi kan nggak mungkin nih kita hafalin sebanyak ini gitu, juga kan bakal gampang banget lupanya pasti kan. Jadi ada triknya atau ada caranya untuk mengisi tabel ini kalau misalnya kosong. Nah, kayak gini. Misalnya tabelnya kosong gini. Nah, ini bisa diisi pertama-tama kita masukin
kita lihat dulu dari nilai sin dan cos. Sin dulu sih yang pertama. Jadi di tabel sin dan cos ini pertama masukin angka setengah dulu deh. Setengah. Oke, kalau udah kayak gini, kita tambahin akar di belakang setengahnya. Semuanya ditambahin akar. Nah, kalau udah ditambahin akar kayak gini, selanjutnya di dalam akarnya kita, untuk yang sin dulu nih, kita isi angkanya nih, 0, 1, 2, 3, 4. Nih ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya itu balik dari jadi ketiga lagi, terus lanjut 2 lagi gitu terus. 1, 0, terus naik lagi, 1, 2, 3, 4, turun lagi, 3, 2, 1, 0. Nah, untuk cos yang perlu kita ingat adalah cos ini adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau misalnya sin tadi dalamnya ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, kalau cos itu mulai dari 4, terus ke 3, ke 2, ke 1, terus dan seterusnya. Dari 4, 3, 2, 1, 0, terus 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kalau udah gini gimana? Selanjutnya kita hitung. Misalnya nih, setengah akar 0 itu kan hasilnya 0 ya. Karena akar dari 0 itu 0, terus setengah dikali 0 itu 0. Nah, setengah akar 1, akar dari 1 itu 1, setengah dikali 1 itu tetap setengah. Kemudian ini udah nggak bisa disederhanain lagi, yang setengah akar 2 ini dibiarin aja, setengah akar 3 juga, nah setengah akar 4. Akar dari 4 itu 2, berarti setengah dikali 2, itu hasilnya adalah 1. Nah, gitu seterusnya. Nah, bisa kita lihat di sini kan kalau kita ambil dari rentang 0 sampai 90 derajat. Ini sinnya ini kebalikan dari cos. Jadi sinnya dimulai dari 0, cosnya dimulai dari 1. Nah, sinnya diakhiri dengan 1, cosnya diakhiri dengan 0. Tuh. Nah, untuk berikutnya, setelah kita dapat nih hasilnya, kita akan tambahkan tanda minus di beberapa dari angka-angka ini. Misalnya, untuk sin itu ada negatif di 210. Terus sini, terus di sini juga, terus di sini juga. Dan di min 1 juga. Kemudian ini juga negatif, ini negatif. Lalu ini juga negatif, enggak. Nah, untuk cos itu dia tambahkan negatif di bagian sini. Setengah, terus setengah akar 2, setengah akar 3, min 1, setelah min 1 min akar 3, min akar 2, min setengah, kemudian 0, terus ini enggak. Nah ini gimana kok ada minusnya gitu. Jadi kalau gampangnya itu kita
umpamakan pakai gini deh, ada grafik gini. Nah, ini puncaknya di sini 1. Kalau yang di sini ini -1. Ini 1, ini -1, 1, -1. Nah, gitu seterusnya. Ya, anggap gitu. Kemudian kita lihat sin itu dimulai dari sini. Ini 0 ya. Garis ini nih anggap aja 0. Nah, kalau sin itu dimulai dari 0 sini. Nah, jadi angka-angkanya nilai-nilai sin konstan dari sudut-sudut istimewa ini bergerak di sepanjang ini. Gimana? Nah, kita lihat kan sin pertama 0. Terus dia pelan-pelan naik di sini 1,5. Terus ini setengah akar 2. Terus di sini setengah akar 3. Nah, akhirnya nyampe kan puncaknya 1. Kemudian dia turun setengah akar 3, setengah akar 2, terus setengah, terus nyampe 0 lagi kan. Nah, setelahnya dia turun ke bawah. Karena turun ke bawah, di sini kan di bawah 0, berarti dia min. Makanya jadi min setengah, min setengah akar 2, min setengah akar 3, sampai min 1. Nih kan, jadi ini min setengah sampai 1. Kemudian naik lagi, ini masih negatif nih, naik lagi kan. Jadi dari min 1 ke setengah akar 3, di sini setengah akar 3, terus di sini setengah akar 2, sini setengah akar negatif setengah. Nah, kemudian 0. Nah, udah 0 udah habis nih. Nah, sedangkan kalau cos itu dia dimulai dari 1 kan. Berarti dia dimulai dari sini cos. Nah, sama kayak tadi sistemnya, dia turun dari 1 jadi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, terus 0. Nah, karena udah nyampe 0 nih, dia ke bawah jadi negatif. Jadi negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, kemudian min 1. Nah, min 1 naik tetap negatif, masih sebelum mencapai 0. Dia setengah akar 3, setengah akar 2, setengah ini, terus sampai 0. Nah, setelah ngelewatin 0, naik ke atas, barulah dia positif lagi, jadi setengah, sini setengah, terus setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, intinya kurang lebih gitu kalau biar gampang ngafalnya. Nah, sin sama cos udah dapat nih, sin cos udah dapat. Selanjutnya kita ngisi tan, sekan, kosekan, dan kot. Untuk tan, sekan, kosekan, dan kot ini tinggal ngikutin rumus. Jadi, kalau untuk tan, itu dia rumusnya sin per cos. Kalau untuk sekan itu 1 per sin. Untuk kosekan itu 1 per cos. Dan untuk kot kotangan itu 1 per tan. Nah, jadi ini kita tinggal ngeliat angka-angka yang ada di atasnya. Saya tan, sin bagi cos. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Ya, 0. Terus setengah dibagi setengah akar 3. Hasilnya adalah 1 akar 3. Nah, gitu terus sampai ujung. Nah, ini rumusnya tadi kan, ini kan sin per cos ya. Sin per cos ini berlaku buat satu deret inilah pokoknya. Jadi pokoknya barisnya tan ini semuanya ini sin per cos. Terus yang di deret sekan ini semuanya 1 per sin. Terus yang kosekan ini 1 per cos. Tangan ini semuanya 1 per tan gitu. Jadi ini tinggal dihitung aja dari yang udah kita dapat informasinya dari sin sama cos.
Nah, kalau udah jadi tabelnya seperti ini, kita udah gampang nih nentuin. Misalnya, kita pengen tahu nilai dari kosekan 90 derajat. Oh, kita tahu ternyata tidak terdefinisi. Terus atau misalnya kita pengen tahu nilai sekan dari 210 derajat. Ternyata nilai sekan dari 210 derajat itu min 2. Atau nilai sin dari 270 derajat itu min 1. Jadi udah kita tinggal lihat tabelnya untuk menentukan nilai sin konstan dan sekan, kosekan, dan kotangennya. Untuk menentukan nilai sin, kos, dan tan dengan menggunakan kuadran, pertama kita butuh bidang kartesius. Lalu kita harus tahu mana yang termasuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi di bagian sini, ini adalah kuadran 1. Jadi semua yang angka-angka yang ada di sini, ini pokoknya masuknya ke dalam kelompok kuadran 1. Lalu yang di sini, ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Kalau kuadran 1 itu nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Lalu kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 adalah 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk ini cukup gampang karena kita bisa bayangin aja kayak lingkaran. Kalau lingkaran kan dari sini sampai sini itu 90 derajat. Terus lanjut lagi sampai sini itu 180 nih. Ini 180. Kemudian kalau dilanjut lagi jadi 3/4, ini dia bakal ada 270 derajat. Kemudian kalau udah full, nanti totalnya adalah 360 derajat. Nah, selain kita tahu mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai 4, terus juga kita tahu sudutnya jumlahnya berapa, kita juga harus tahu apa aja yang positif di kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Kalau kuadran 1 itu semua nilainya positif. Nanti ini bakal lebih jelas waktu udah dibahas tentang soal-soalnya yang berkaitan dengan kuadran ini. Nah, untuk yang kuadran 2, ya nilai yang positif itu cuman sin. Jadi kalau selain sin, misalnya cos atau tan itu semua di kuadran 2 tuh bakal jadi negatif. Kalau di kuadran 3, nilai yang positif itu cuma tan. Kalau yang kuadran 4, nilai yang positif itu cuma cos. Positif. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya ditanyain nilai dari sin 210 derajat. Oh ya, sebelumnya harus kita ketahui juga ini. Kalau misalnya nih soalnya ditanya tentang angka dari kuadran 1, itu normal aja hitungnya. Maksud normal tuh kayak misalnya ditanyain berapa nilainya dari sin 30 derajat. 30 derajat kan masuk kuadran 1. Nah, itu kita tinggal lihat tabel yang tadi. Kita udah nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, kalau misalnya ini emang harus hafal dari 1 sampai 90 lah ya. Tapi kan lumayan daripada ngafalin tabel tadi yang panjang. Ini kalau pakai kuadran kita cuma perlu hafal yang dari 0 sampai 90 derajat doang. Sisanya udah bisa kita hitung. Nah, untuk yang kuadran 2 dan 3 itu gimana caranya angkanya mencapai 180 derajat. Dan untuk kuadran 4 itu gimana caranya angkanya mencapai 360 derajat. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini bakal kita bahas satu-satu. Yang pertama, sin 210 derajat. Nah, kita bisa tahu kan kalau 210 derajat, itu kan dia ada di kuadran 3 ya. Karena dia antara 180 sampai 270. Nah, kita lihat nih, kalau di kuadran 2 dan 3, itu gimana caranya angkanya mencapai 180? Maksudnya gimana? Jadi kalau dari 210, itu harus perlu berapa biar dia bisa mencapai 180? Berarti kan 210 dikurangin 180. Nah, 210 dikurangin 180 itu kan hasilnya jadi 30 ya, 30. Terus apa nih yang ditanya? Sin.
Nah, sin kalau misalnya di kuadran 3 tuh positif atau negatif? Karena di kuadran 3 cuma yang positif cuma tan, berarti sin itu nilainya negatif dong. Berarti jadi bisa kita tulis sin 210 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Nah, begini ya. Kemudian kita harus hafal juga sin 30 derajat itu berapa. Jadi sin 30 derajat, kalau dilihat dari tabel tadi, itu nilainya adalah setengah. Nah, terus kita tambahkan negatif di depannya. Jadi nilai dari sin 210 derajat adalah negatif setengah. Kalau kita cek di tabelnya ini bakal bener nih. Nilai dari sinnya 210 derajat itu pasti setengah. Kemudian misal itu kan yang dari kuadran 3 nih. Misalnya ditanya lagi nilai dari cos 330 derajat. Kita lihat cos 330 derajat itu letaknya ada di mana? Oh, dia ada di kuadran 4 karena dia ada antara 270 sampai 360. Kalau di kuadran 4 berarti kan ini harus angkanya gimana caranya mencapai 360 ya. Gimana caranya 330 mencapai 360? Berarti 360 dikurangin 330. Hasilnya adalah 30. Terus yang ditanyakan cos ya. Di sini ditanyakan cos. Oh, ternyata di kuadran 4 cos ini udah positif. Berarti kita nggak perlu lagi nambahin negatif kayak yang tadi. Jadi bisa ditulis cos 330 derajat sama dengan cos 30 derajat. Nilai dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Nah, jadi langsung dapat kita adalah cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan kalau kita lihat di tabel juga, nilai dari cos 330 derajat itu memang sama dengan nilai cosnya 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Nah, itu untuk, ini kan kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, coba kalau misalnya kuadran 2. Kalau kuadran 2, misalnya ambil angka tan 135. Tan 135 derajat. Berapa nilainya? Nah, kita lihat kan ini kan tadi udah jelas dia di kuadran kedua. Kalau di kuadran 2 itu gimana caranya angkanya bisa nyampe 180? Jadi 180 dikurangin 135. 180 dikurangin 135 itu hasilnya adalah 45. Nah, tan kalau ada di kuadran 2 itu nilainya adalah negatif. Karena yang positif di kuadran 2 cuman sin. Jadi tan 135 derajat sama dengan negatif tan 45 derajat. Nah, tan dari 45 derajat itu kan tadi tan dari 45 derajat itu 1. Nah, jadi kita tambahin depannya negatif jadi min 1. Kalau kita cek di tabel, nilai tan dari 135 derajat itu memang min 1. Oke, kita kan udah tahu kalau misalnya yang ditanya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi gimana kalau yang ditanyain itu sudutnya lebih dari 360 derajat? Misalnya kita ditanya, berapa nilai dari tan 420 derajat? Nah, ini kan udah ngelewatin ini. Kalau udah ngelewatin ini, kita nyarinya gimana dong? Kalau ya udah ngelewatin itu berarti dia gambarnya mestinya kayak gini. Nah, dari sini lewat. Bukan ke sini, bukan nutup di sini, tapi ke sini. Nah, gimana kita cara nyarinya? Jadi, kita pakai rumus kayak gini. Sin dalam kurung N dikali 360 derajat ditambah alfa. Alfa ini variabel sama dengan sin alfa. Nah, N di sini nih, N ini melambangkan berapa kali putaran yang harus dilalui untuk mencapai nilai yang ditanyain. Nanti ini bakal lebih jelas kalau udah masuk contohnya lah.
Terus nilai sin 2 ini bisa diganti juga. Ini juga berlaku buat cos, tan, terus kosekan, kotangen, dan sekan. Jadi bisa aja diganti misalnya jadi cos. Karena cos juga makanya kayak gini. Terus bisa diganti lagi jadi tangen. Nah, gitu. Terus misalnya, tadi kan ditanyain tan dari 420 derajat. 420 derajat itu kita pakai ini jadinya tan dalam kurung. Nah, 420 derajat itu kan lebih dari 360. Jadi kita udah bisa mastiin bahwa 420 ini udah ngelewatin 1 kali perputaran lingkaran karena udah nyampe 360 derajat. Tapi apakah dia mencapai 2 kali perputaran lingkaran juga? Jadi kita coba sini 360. Kalau 2 kali perputaran kan ditambah lagi 360, jadinya adalah 720. Nah, 420 ini masih kurang kan dari 720, berarti dia belum nyampe 2 kali putaran lingkaran dong. Jadi baru 1 kali putar lingkaran, 1 dikali 360 derajat. Nah, 1 kali 1 kali putar lingkaran ini kurang berapa lagi biar bisa capai 420? Jadinya 420 dikurangin 360. 420 dikurangi 360 itu hasilnya adalah 60 derajat. Nah, yang kita pakai di sini nih cuma 60-nya doang. Ini sebenarnya kurang terlalu diperhatiin. Intinya yang 60-nya inilah yang paling banyak, yang paling penting untuk dipakai sekarang. Jadinya kita ambil langsung tan 60. Nilai dari tan 60 itu adalah akar 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari tan 420 derajat adalah akar 3. Gitu. Nah, gimana kalau yang ditanya angkanya lebih besar lagi? Misalnya, ditanya nilai dari sin 840 derajat. Nah, kita pakai rumus ini lagi, jadi sin. Ini juga jadi sin. Nah, sin dalam kurung, nah 840 itu kan udah pasti ngelewatin 1 kali lingkaran, terus 2 kali lingkaran tadi kan totalnya jadi 720 derajat. 720 derajat ini masih belum nyampe 840 nih, berarti dia udah ngelewatin 2 kali lingkaran itu muter. Nah, apakah dia nyampe 3 juga? Jadi kita coba 720 tambah 360 8.000. Oh, ternyata dia belum nyampe 3 kali putaran lingkaran, dia baru nyampe 2 aja yang udah tuntas tuh. Jadi 2 dikali 360. Nah, 2 kali 360 kurang berapa lagi nih biar bisa mencapai 840? Jadinya tadi 720 dikurangi 840 itu kurang 120 lagi, 120 derajat lagi. Jadi kalau 2 dikali 360 ditambah 120 ini hasilnya akan jadi 840. Sama dengan sin. Nah, yang kita pakai cuma yang ini. Sin 120 derajat. Sin 120 derajat dijabarin lagi. Sin 220 itu kalau pakai 180 itu jadi 180 dikurangi 60. Nah, yang kita pakai cuma 60-nya doang nih ini. Jadi benar-benar dikecilin terus. Jadinya sin 60 derajat. Ya, sin dari 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Nah, ini hasilnya jadi sin 840 derajat adalah setengah akar 3. Nah, pembahasan tentang kuadran dan tentang sudut elevasi depresi di awal-awal itu ada hubungannya dengan yang namanya sudut negatif. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan gini, berapakah nilai dari sin negatif 30 derajat? Nah, cara nyarinya gimana? Oke, pertama-tama gini. Sudut negatif itu sebenarnya sama kayak sudut depresi, jadi dia kalau dari sumbu X di sini dia searah dengan jarum jam, maksudnya ke arah sini.
Nih, apa? Jadi, daerah-daerah yang disebut sudut negatif itu tuh ini, di daerah sini, kuadran 4. Nah, kita bisa tuliskan fungsinya itu, yang pertama, sin negatif theta, itu nanti penulisannya akan jadi negatif sin theta. Kemudian kebalikan dari sin itu kosekan min theta, itu nanti tulisannya sama dengan min kosekan theta. Ini kemudian cos di sini ini kan positif ya. Jadi kalau misalnya ditanya cos min theta, nanti hasilnya dia akan tetap positif, nggak jadi min. Kebalikan dari cos itu adalah sekan. Nah, sekan juga sama. Sama dengan ini nggak berubah. Oke. Lalu tan min theta, hasilnya akan jadi min tan theta. Dia apa? Kalau ini dia tetap berubah jadi negatif, kemudian kotangan. Min theta akan jadi negatif cot theta. Nah, contohnya gini. Bisa ditanya tadi kan, sin min 30 derajat. Nah, kan tadi kan sin min theta itu sama dengan negatif sin theta. Jadi kita bisa tulisin langsung negatif sin 30 derajat. Sin dari 30 derajat itu adalah setengah. Terus kita tambah negatif, depannya jadinya negatif setengah. Tuh. Kemudian kalau ditanya lagi, misalnya cos dari negatif 210 derajat. Nah, cos dari negatif 210 derajat. Kalau cos tadi kan dari cos negatif theta itu sama dengan positif cos theta. Jadi kita bisa langsung tulis cos 210. Ini adalah mesti ada plus depannya ya. Cos 210 sama dengan cos, kalau 210 ini kita jabarin jadi 180 ditambah 30. Nah, kemudian kita lihat 210 itu ada di kuadran berapa sih? 210 itu dia ada di kuadran 3. Nah, kok di kuadran 3 yang positif itu cuma tan, sedangkan yang kita punya di sini kan cos. Jadi hasilnya negatif cos. Terus ini yang kita pakai ini cuma 30-nya aja, jadi langsung negatif cos 30. Nah, cos dari 30 itu kan setengah akar 3 ya. Jadi kalau negatifnya dari setengah akar 3 itu ya negatif setengah akar 3. Kalau ditanya misalnya cot dari negatif 150 misalnya. Kalau cot tadi itu kan cot negatif theta itu hasilnya akan jadi negatif cot theta. Cot theta-nya di sini adalah 150, jadi negatif cot 150. Kemudian sama dengan negatif cot 150 itu dijabarkan lagi pakai angka 180 itu jadi 180 dikurangi 30 sama dengan negatif dalam kurung negatif cot 30 derajat. Nah, kok bisa jadi tiba-tiba negatifnya ada 2? Nah, negatif yang ini berasal dari sini. Ya. Nah, terus negatif yang ini kita lihat 150 derajat. 150 derajat itu posisinya cot 150 derajat. 150 derajat itu posisinya ada di sini nih, kuadran 2. Nah, maaf ini saya nggak nulis, cuman pokoknya di kuadran 2 nilai cot itu nanti bakal negatif, emang udah dari sananya. Kayak umpamakan di sini
nilai cos di sini bakal jadi negatif, nilai tan di sini bakal jadi negatif kayak gitu. Nah, jadi karena dia ada di cotnya ada di kuadran 2, maka dia jadi negatif. Jadi di sini negatif yang di sini ini berasal dari situ, dari kuadrannya itu. Nah, terus yang kita pakai di sini cuma 30-nya doang, jadi negatif dalam kurung negatif cot 30. Nah, jadi sama dengan kalau min dikali min, ini kan dikali jadinya positif nih, positif cot 30. Langsung aja ditulis cot 30. Nah, gitu. Kemudian kita cari nilai dari cot 30. Nilai dari cot 30 itu akar 3. Nah, jadi ketemulah nilai dari cot negatif 150 derajat adalah akar 3. Identitas trigonometri adalah kesamaan yang membuat perbandingan dari suatu sudut. Artinya, antara sudut satu dan sudut lainnya dalam segitiga itu ada hubungannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama dari identitas trigonometri itu sin 90 dikurangin theta. Theta ini variabel, hasilnya akan sama dengan cos theta. Terus cos 90 dikurangin theta, hasilnya akan sama dengan sin theta. Misalnya nih, kita anggap tetanya ini 60. Nah, sin 90 dikurangin 60 itu kan 30 ya. Sin 30 derajat berarti akan sama hasilnya dengan cos 60 derajat. Coba, kalau misalnya kita lihat di tabel trigonometri tadi, yang sudah kita isi, nilai dari sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian nilai dari cos 60 derajat itu setengah juga. Jadi sama dua-duanya. Nah, hal ini juga berlaku pada kosekan, sekan, tangen, kotangen. Jadi penulisannya gini. Tangen 90 dikurangin theta, hasilnya itu akan sama dengan cot theta. Kemudian kebaliknya cot 90 dikurangin theta, hasilnya akan sama dengan tan theta. Lalu untuk sekan kosekan, sekan 90 dikurangin theta, hasilnya itu akan sama dengan kosekan theta. Lalu kosekan 90 dikurangin theta, hasilnya akan sama dengan sekan theta. Itu yang pertama, terus yang kedua. Oke, kita tahu kan kalau segitiga seperti ini kan ada sisi miringnya, ada alas, ada tinggi. Nah, umpamakan sisi alasnya ini kita sebut A, terus tingginya bagian sini tingginya itu B, kemudian sisi miringnya itu C. Nah, kalau rumusnya sin itu tadi kan depan per miring. Nah, bisa juga kita tulis nih, sinnya itu berarti A per C. Nah, anggap aja ini sudut di sini ya, berarti kan depan dibagi miring. Terus kita juga tahu kalau nilai dari cos itu adalah samping dibagi miring. Jadinya adalah B per C.
Nah, kita kan sebelum trigonometri ini, segitiga siku-siku ini sempat disebutkan pada bab Pitagoras. Rumus dari Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini kita masukkan juga ke dalam trigonometri. Jadi, hasilnya adalah A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat, hasilnya itu akan jadi C kuadrat. Nah, kemudian ini disederhanain lagi nih. Jadi, dibagi dengan C kuadrat jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. A kuadrat ini kan tadi tuh sin ya. A kuadrat tuh sin. Jadi, sin kuadrat ditambah. Ini kan B kuadrat itu cos ya. Jadi, cos kuadrat hasilnya akan jadi 1. Nah, berhubungan dengan ini bakal muncul sifat lainnya. Yang pertama, yang ketiga itu berdasarkan yang tadi kita temuin dari rumus Pitagoras bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya adalah 1, maka kita juga bisa tuliskan gini. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat, ya tadi kan 1 ya. Tadi 1. Kemudian kalau misalnya ini dibagi dengan sin, jadi cos kuadrat bagi sin kuadrat ditambah sin kuadrat per sin kuadrat sama dengan 1 per sin kuadrat. Hasilnya nanti akan jadi cot kuadrat ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Karena cos dibagi sin itu kan cot, terus 1 per sin kuadrat itu adalah sekan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ini dipindah ke sini. Kalau misalnya cos kuadrat ditambah sin kuadratnya dibagi dengan cos kuadrat. Jadinya cos kuadrat per cos kuadrat ditambah sin kuadrat per cos kuadrat sama dengan 1 per cos kuadrat. Cos dibagi cos hasilnya adalah 1, ditambah sin per cos itu disebut juga tan kuadrat. Terus sama dengan 1 per cos kuadrat itu adalah kosekan kuadrat. Nah, ini untuk 3 dan 4. Kemudian yang berikutnya. Oke, yang kelima. Kita tahu kan bahwa tan itu nilainya adalah sin per cos. Sedangkan kalau kotangen, itu nilainya adalah 1 per tan. Maka kita juga bisa bilang nilai dari kot ini adalah cos per sin. Nah, gimana ceritanya bisa jadi cos per sin? Nah, jadi 1 per tan. Berarti kan 1 per tan itu kan tadi sin dibagi cos ya. Sin per cos. Atau gini deh, biar mudah nulisnya. Jadi 1 dibagi sin per cos. Ini anggap aja 1 per 1 ya. Kalau misalnya dalam pecahan, kalau dibagi itu kan jadi apa? Ini yang di belakang ini bakal dibalik, terus bakal jadi kali. Jadinya 1 dikali cos per sin. 1 kali cos per sin, satunya udah nggak usah dianggap lagi. Jadi cos per sin. Nah, sama kan dengan itu untuk identitas trigonometri.
Nah, dari tadi kan kita sudah banyak membahas tentang sudut ya, dan setiap kali kita menyebutkan sudut, pasti satuan yang kita pakai adalah derajat. Misalnya 60 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, satuan untuk sudut itu bukan cuma derajat. Ada satu lagi, namanya radian. Apa itu radian? Jadi misalkan kita punya lingkaran kayak gini, terus jari-jarinya ini kita sebut aja R. Kalau misalnya ada garis di sini, ini membentuk sudut, terus panjang busur ini sama dengan R, berarti sama dengan jari-jarinya di sini, maka kita bisa menyebut ini sebagai 1 radian. Nah, kalau misalnya untuk lingkaran yang full nih, untuk lingkaran yang penuh, itu kira-kira ada berapa radian? Kita tahu bahwa rumus kelilingnya lingkaran itu adalah K sama dengan 2πr. Maka kita bisa menyebut juga kalau satu lingkaran itu adalah 2π radian. Terus satu lingkaran itu kalau dalam derajat ya, kita pasti tahu jumlahnya itu adalah 360. Maka bisa kita tulis gini, 360 derajat sama dengan 2π. Terus misalnya kita pengen konversi ini dari radian ke derajat. Gimana caranya? Jadi kita taruh aja 1 radian. 1 radian itu sama dengan, lihat di sini, 360 derajat per 2π. Nah, ini bisa kita sederhanain lagi jadi 180 per π. Nanti ini hasilnya akan sama dengan 57,27 derajat. Jadi 1 radian itu kira-kira adalah 57,27 derajat. Kemudian kalau misalnya kita pengen nyari dari derajat ke radian, kita tulis sini 1 derajat. 1 derajat itu adalah sama dengan kebalikannya ini, jadi 2π per 360. Nah, ini sama dengan π per 180 radian. Maka 1 derajat itu nilainya sama dengan π per 180 radian. Contohnya, kalau kita ditanya nilai, kalau misalnya kita diminta untuk mengkonversikan 120 derajat menjadi radian. Nah, kita tinggal menggunakan yang tadi nih. 1 radian kan sama dengan 2π per 360 sama dengan π per 180. Nah, jadi kalau misalnya ini pengen kita ubah ke radian, kita tinggal ngaliin 120 dikali dengan π per 180 radian. Nah, ini bisa kita coret, sederhanain, jadi 4, terus ini jadi 6, terus disederhanain lagi jadi 2 dan 3. Jadi kita dapat hasil adalah 2 per 3 π radian. Itu kalau dari derajat jadi radian. Kalau misalnya kita diminta mengubah radian menjadi derajat. Misalnya kita punya angka 56, ini 56π. Pengen kita ubah menjadi ke derajat. Nah, tadi kan kita tahu kalau 1 radian itu sama dengan 180 per π. Dan di sini juga sama dengan atasnya tadi, kita kaliin. 5 per 6 dikali 180 per π. Ini π, mestinya ada π di sini. Ya. Ini bisa dicoret, terus ini disederhanain jadi 30. Jadi nanti ini hasilnya adalah 150 derajat. Maka 5 per 6 π
pi radian nilainya adalah sama dengan 150 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 12/13. Sudut A dan sudut B adalah sudut lancip. Nah, maka nilai dari sin A dikali cos B dikurangin cos A dikali sin B adalah, oke, pertama kita mulai dari yang A dulu ya. Awalnya kita bikin segitiga dulu. Segitiga. Nah, katanya kan sudut A ini kan sudut lancip ya, jadi bisa di sini atau bisa di sini. Misalnya kita coba yang di sini aja. Terus katanya sin A itu adalah 3/5. Sin A sama dengan 3/5. Sin itu kan depan dibagi miring ya. Jadi depan per miring. Nah, berarti yang udah diketahui nih, bagian depannya itu 3, sini 3 berarti. Nah, miringnya itu 5 di sini. Kemudian yang belum diketahui ini. Sedangkan yang untuk mengerjakan sin A dikali cos B dikurang cos A dikurang sin B ini kan yang belum diketahui ini cos A ya. Dari kalau yang A itu yang belum diketahui cosnya. Cos A itu sama dengan cos itu samping per miring. Sedangkan untuk miringnya udah tahu ya, jadi sama dengan bla 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 per 5. Nah, ini kan sampingnya belum tahu. Kita nyari pakai teorema Pitagoras. Jadi 3 kuadrat ditambah, anggap aja ini nih X deh. X kuadrat hasilnya adalah 5 kuadrat. Kemudian berarti ini kan 9 ditambah X kuadrat sama dengan 25. Ya, gini. Kemudian X kuadrat berarti sama dengan 25 dikurang 9. Sama dengan 25 kurang 9 itu 16. Nah, kalau X kuadrat aja, X kuadrat sama dengan 16, berarti X itu akarnya dari 16, yaitu 4. Nah, ini udah bisa dikerjain kan berarti? Jadinya 4/5. Jadi cos A itu 4/5. Nah, kita taruh sini deh. Sin A sama dengan 3/5. Terus cos A sama dengan 4/5. Nah, untuk A udah ketemu. Sekarang untuk B-nya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk B, kita bikin gini lagi. Segitiga lagi. Terserah mau ditaruh B-nya antara ini atau ini. Karena B-nya juga sudut lancip kan. Kita coba umpamakan di B-nya di sini. Ini B. Yang udah diketahui dari B itu cos. Cos itu adalah samping dibagi miring. Jadi 12/13 itu udah samping per miring. Nah, sampingnya berarti 12, miringnya berarti 13, yang ini, yang depannya belum diketahui. Lalu yang kita perluin untuk bisa ngerjain ini adalah sin B. Ini cos B, ini sin B. Sin B adalah, sin itu depan bagi miring. Nah, belum diketahui kan ini depannya ini berapa. Tapi kita udah tahu miringnya itu 13. Nah, sekali lagi kita pakai Pitagoras untuk mengetahui berapa sisi depannya. Jadi 13 kuadrat atau ini aja. Ini anggap jadi X lagi. X kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. X kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Terus sama dengan X kuadrat ditambah 12 kali 12 itu 144. Kalau 13 kali 13 itu 169. Ya, berarti
X kuadrat ini sama dengan 169 dikurangin 144, jadi X kuadrat sama dengan 25. Maka nilai X adalah akar dari 25, yaitu 5. Nah, jadi kita dapat sin B-nya itu adalah 5/13. Jadi cos B sama dengan 12/13. Sin B sama dengan 5/13. Nah, gini. Lalu terakhir kita cari nih, sin A dikali cos B dikurangin cos A dikali sin B. Oke, jadi sin A itu kan 3/5 dikali cos B itu 12/13 dikurangin cos A itu 4/5 dikali sin B itu 5/13. Nah, ini sama dengan, berarti ini yang per kalian dikerjain duluan ya, baru dikurangin. Jadinya hasilnya adalah 36/13 kali 5 itu 65 dikurangin 20/65. Nah, ini bawahnya udah sama, jadi langsung aja dikurangin. Hasilnya adalah 16/65. Jadi nilainya dari sin A kali cos B dikurangin cos A kali sin B adalah 16/65. Untuk soal yang ini, gambar berikut menunjukkan bagian atap dari sebuah bangunan. Jika lebar bangunan adalah 8,4 meter dan jarak bubung atap ke langit-langit adalah 1,2 meter, hitung besar sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Pada gambar ditunjukkan dengan theta. Nah, berarti di sini kita nyari sin kostan dari theta ini. Nah, untuk nyari sin kostan kita perlu tahu sisi depan, sisi miring, dan sisi sampingnya. Sisi depannya kan udah tahu nih 1,2. Nah, untuk sisi sampingnya ini kan yang bawahnya ini 8,4 ya, berarti atas sini juga pasti 8,4. Nah, kalau udah tahu ini kan kita cuma butuh separuhnya nih. Nah, jadi 8,4 dibagi 2, 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4,2. Jadi kita bisa tahu sisi sampingnya adalah 4,2. Nah, sekarang tinggal sisi miringnya. Cara kita nyari sisi miringnya adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau di sini jadinya 1,2 kuadrat ditambah 4,2 kuadrat sama dengan C kuadrat atau sisi miring kuadrat. Nah, 1,2 kuadrat itu jadinya ada 1,44 ditambah 4,2 kuadrat itu jadi 17,64 sama dengan C kuadrat. 1,44 tambah 17,64 itu ada 19,08. Terus kita untuk nyari sisi miringnya ini adalah akar dari 19,08. Akar dari 19,08 adalah 3 akar 53/5. Nah, udah dapat ini, sekarang kita cari sin kostannya. Oke, di sini untuk sin itu sama dengan depan dibagi miring. Nah, depan bagi miringnya ini adalah 1,2/3 akar 53/5. Nah, kalau pembagian dengan pecahan itu jadinya kan dibalik ya. Jadi 1,2 bagi 3 akar 53/5 tuh jadinya sama dengan 1,2 dikali 5/3 akar 53. Nah, 1,2 kali 5/3 akar 53 itu ada 6/3 akar 53. 6 bagi 3 itu 2. Jadi 2/akar 53. Nah, 2/akar 53 ini kalau dijabarin lagi jadinya adalah 2/53/53. Nah, itu kemudian untuk cosnya itu kan
samping bagi miring ya. Samping bagi miringnya itu 4,2 per 3 akar 53 per 5. Ini sama kayak tadi, pembagian pecahan berarti dibalik jadinya kali. Jadi 4,2 dikali 5 per 3 akar 53. 5 per akar 53, 4,2. Oke. Nah, terus 4,2 dikali 5 itu 21 per 3 akar 53. 21 bagi 3 itu 7. 7 per akar dari 53. Nah, kalau dijabarin lagi, jadinya 7 akar 53 per 53. Terus terakhir itu tan. Tan itu sama dengan depan bagi samping. Depan bagi sampingnya itu adalah 1,2 meter dibagi 4,2 meter sama dengan ini 12 per 42, ini sama-sama dikali 10, terus sama dengan 2 per 7. Nah, jadi dapatlah kita pemiringannya itu ada 2 akar 53 per 53, terus 7 akar 53 per 53 sama 2 per 7. Berikutnya nilai dari cos 765 derajat dikurangi sin 390 derajat ditambah tan 480 derajat dikali sin 30 derajat adalah, nah ini kita cari satu-satu dulu. Yang pertama dari cos 765 derajat. Oke, 765 itu kan berarti 2 dikali 360, terus 765 pun 720 ditambah, berarti ini 2 kali 360 ditambah 45 derajat. Nah, kita pakai yang 45-nya aja, jadi cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Oke, ini udah ketemu yang cos, kemudian kita lanjut cari yang sinnya. Negatif sin min sin 390 derajat. Nah, ini kan berarti 390 itu adalah 360 ditambah 30. Nah, kita pakai yang 30-nya aja, berarti nilai dari negatif sin 30. Sin 30 itu adalah setengah, jadi kita tulis saja negatif setengah. Cosnya udah, sinnya udah, sekarang tan 480 derajat. Oke, tan 480 derajat itu adalah tan jadi 1 kali 360 ditambah 480 dikurangi 360 itu adalah 120 derajat. Nah, dari sini kalau udah hafal bisa aja kita langsung tulis tan dari 120 derajat. Tan dari 120 derajat itu adalah akar 3. Nah, terus kalau untuk sin 30 derajat udah nggak perlu diapa-apain lagi, langsung aja masukin setengah. Nah, jadi kita dapat setengah akar 2. Ini kan dikurangin sin 390 derajatnya itu adalah setengah, jadi dikurangin setengah ditambah akar 3 terus dikali setengah. Hasilnya adalah seperti ini, kemudian baru kita hitung lagi. Jadinya itu sama dengan, ini dikali dulu ya, karena perkalian duluan dari penjumlahan dan pengurangan, jadi ini dikali dulu, akar 3 dikali setengah itu hasilnya adalah akar 3 per 2.
Jadi kita tulis ulang aja. Ini. Nah, kemudian kita hitung lagi. Jadi 1 ditambah akar 2. Oh, maaf, ini mestinya kali. Hasilnya adalah 1 ditambah akar 6. Karena akar 2 dikali akar 3. Jadi akar 6 per 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya berhubungan dengan identitas trigonometri, yaitu carilah bentuk dari tan alfa ditambah sekan alfa dikali tan alfa dikurangi sekan alfa. Nah, jadi ini kita jabarin dikit-dikit dulu. Tan itu kan sin bagi cos ya, jadi kita tulis langsung sin per cos ditambah sekan itu 1 dibagi cos. Kemudian tan ini sama sin per cos dikurangin 1 per cos. Nah, ini kemudian kita gabungin ini. Jadi sin ditambah 1 per cosnya sekali aja. Jadi sin per 1 tambah cos ini karena bentuknya pecahan kan. Jadi cosnya ditulis 1 kali aja di bawah. Oke. Terus sama dengan sin ditambah 1 dikali sin min 1. Nah, ini cosnya langsung kita kaliin di bawahnya. Cos dikali cos itu hasilnya adalah cos kuadrat. Kemudian dari sini sama dengan lagi cos kuadrat itu kan nilainya sama juga dengan 1 kuadrat dikurangin sin kuadrat. Nah, jadi 1 kuadrat dikurangin sin kuadratnya kita jabarin lagi. Jadi 1 ditambah sin terus 1 dikurangin sin. Ini hasil penjabarannya. Kemudian atasnya itu masih sama. Sin tambah 1 sin min 1. Oke, lanjut di sini aja ya. Oke, terus ini sama dengan, nah ini kita gimana caranya biar ada yang bisa dicoret kan, jadi atasnya kita kaliin dengan negatif, jadinya negatif sin min 1 kali negatif sin plus 1 dikurang diper 1 plus sin kali 1 min sin. Nah, kalau di gini kan udah ada yang bisa dicoret nih antara ini sama ini. Karena negatif sin ditambah 1 sama 1 dikurangin sin itu kan hasilnya sama aja. Jadi bisa dicoret. Nah, sisa negatif sin min 1 per 1 ditambah sin. Nah, negatif sin min sin min 1 per 1 ditambah sin itu dijabarin lagi. Jadinya 1, iya, salah. Min dalam kurung sin plus 1 per bawahnya 1 plus sin. Nah, ini sama disederhanain jadi sin 1 per 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi bentuk dari tan alfa tambah sekan alfa dikali tan alfa kurang sekan alfa adalah negatif 1.
Berikutnya, Hatsune Miku sedang berdiri di atas atap sebuah apartemen yang menatap ke arah kaki gedung sebelah dengan sudut depresi 60 derajat. Ternyata di atas atap gedung itu berdiri Kagami Rin. Berapakah ketinggian gedung tempat Rin berdiri jika jarak antara Miku dan kaki gedungnya yang tempat Rin ini adalah 20 meter. Ini mestinya ada meter. Nah, di sini udah ada ilustrasinya juga. Sebenarnya ini simple aja. Jadi kan yang ditanya itu ini ya, tinggi tinggi gedung tempat Rin berdiri ini. Nah, anggap aja ini kan segitiga nih, udah nih jadi segitiga. Terus rumus sin kostan yang memerlukan sisi depan, ini kan depannya 60 derajat berarti sama miring, itu adalah sin. Jadi sin, kita cari sini 60 derajat sama dengan depan per miring. Nah, kan depannya ini kan belum diketahui ya berarti. Terus tapi kita udah tahu nih miringnya berapa dan sin 60 derajat itu berapa. Sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Itu sama dengan yang miringnya itu kan depannya belum diketahui. Jadi itu saja depan, miringnya itu 20 meter. Jadi terus sini 20. Jadi depannya sama dengan setengah akar 3 dikali 20. Jadi hasilnya adalah 10 akar 3 meter. Jadi tinggi gedung ini tempatnya Rin berdiri adalah 10 akar 3 meter. Soal berikutnya. Cici sedang berlari dengan kecepatan 1 meter per second dari kejaran Hutao. Pada satu titik, ia berhenti dan memandang ke arah puncak sebuah bukit dengan sudut elevasi 30 derajat. Kemudian, ia berlari lagi mendekati bukit itu dan berhenti di titik kedua, lalu memandang kembali puncak bukit yang sama dengan sudut elevasi 60 derajat. Ia pun bertekad memanjat bukit itu guna menghindari Hutao. Jika jarak antara titik kedua dan kaki bukit adalah 45 meter dan kecepatan Cici memanjat adalah 0,1 meter per second, berapa waktu yang diperlukan untuknya mencapai puncak bukit dari titik pertama? Selain itu, berapa jarak antara titik pertama dan kedua pengamatannya? Oke, ini pertama bisa kita ilustrasiin, ada bukit ya. Bukitnya dilambangin dengan satu garis saja. Nah, bukit ini, kemudian tadi Cici berlari dari sini. Nah, terus dia berhenti di satu titik, umpamakan di sini. Ini dia tadi di sini ini 30 derajat. Di titik pertama ya, kemudian di titik kedua dia lari lagi 60 derajat. Nah, terus jarak antara ini sampai ini adalah 45 tadi. 45 meter. Nah, yang belum diketahui kan, yang ditanyakan ini kan ya. Ini berapa? Terus untuk bisa nyari ini kita juga perlu tahu ini angkanya berapa. Oke. Ini diketahuinya ini ya berarti. Terus kecepatan dia berlari, ini aku tulisin aja P lari. Itu tadi 1 meter per second. Terus dia manjat itu 0,1 meter per second. Nah, yang ditanyanya tadi ini yang ditanya tadi T sama ini jaraknya X lah sebut aja dan X. Oke, pertama kita lihat di sini kan ada sudut 60 derajat, terus yang diketahui ini 45, kita cari tan atau tangen dari 60 derajat. Turun ke bawah. Oke, tan 60 derajat itu sama aja dengan depan bagi samping. Nah, depannya belum diketahui kan? Sampingnya yang udah diketahui. Yaitu 45.
Terus jadi X per 45. Jangan X deh, Y deh. Y per 45. Nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3. Nah, gini terus X sama dengan, maaf, Y. Y sama dengan 45 dikali akar 3, jadi 45 akar 3. Kemudian setelah 45 akar 3, kita udah dapet nih kan ya, berarti tinggi bukitnya itu 45 akar 3. Nah, terus kita lihat lagi yang dari ini, yang sudut 30 derajat. Kita cari lagi pakai tan 30 derajat. Itu sama dengan, sama depan bagi samping. Sama dengan tan 30 derajat itu kan 1 per akar 3. Depannya itu tadi kan 45 akar 3. Nah, sampingnya nih 45 ditambah X. Ya. Terus dikali silang jadinya 45 tambah X. Kali 1 kan, jadi nggak perlu ditulis. Sama dengan 45 akar 3 dikali 3. 45 akar 3 kali 3 itu berarti jadinya tinggal 45 kali 3. Kemudian jadi 45 kali 3 itu kan 135. 45 tambah X 135. Berarti X sama dengan 135 dikurangin 45 sama dengan 90. Nah, ketemu nih. Jadi jarak antara titik pertama dan titik kedua pengamatannya ini adalah 90 meter. Ini mestinya 90, lebih panjang dari 45 sih. Dan 90 meter. Sekarang kita cari berapa waktunya. Nah, waktu itu kan kalau rumusnya nyari waktu itu jarak dibagi kecepatan ya. Jarak dibagi kecepatan. Nah, terus kan di sini ada 2 kecepatannya, yang berlari sama yang manjat. Kita cari dulu yang berlari deh. Waktu dia berlari, T sama dengan jaraknya tadi 135 kan. Jaraknya yang ini, yang di bawah ini. Ini 135. 135 dibagi kecepatannya pas berlari itu 1 bagi 1. Jadi sama dengan 135 second. Terus waktu pas dia manjat, itu kan jaraknya dari dasar bukit sampai puncak bukitnya tadi tuh 45 akar 3. Per tadi kecepatan dia manjat itu 0,1. Jadi hasilnya adalah 450 akar 3. Nah, ini second. Jadi waktu yang dibutuhin Cici untuk lari dari titik pertama dan manjat sampai puncak itu adalah 135 ditambah 450 akar 3 detik atau second. Itu. Kemudian jarak antara titik 1 dan titik 2 tadi yang udah 90 meter. Nah, akhirnya ketemulah jawabannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. もうこんな時間。相談に乗ってくれてありがとね、みくちゃん、れんくん。